Dan yang jelas adalah teman-teman yang ditolak ini orang yang tidak terstandar oleh MUI, tidak mengikuti standarisasi dakwah di MUI. Kalau Syafiq Riza Basalamah belum. Saya juga ingin bertanya nih kepada Pak Khalil Nafis, orang-orang Salafi ini tidak memenuhi standarisasi MUI. Kalau seperti Gus Ikdam begitu, itu sudah memenuhi standar. Di mana di majelis-majelisnya ada yang jejingkrakan juga, joget-jogetan, seperti Ali Gondrong. Apakah itu standarisasi di dalam MUI? Terus pengajian-pengajian yang dijaga-jaga banser, yang ada jogetan-jogetannya, pengajian umum tapi dibuka dengan dangdutan dulu. Apa itu termasuk standarisasi dari MUI? Ustadz Firanda, beliau adalah seorang da'i yang mengisi kajian di Mekah Madinah. Standar Madinah itu, standar Mekah. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya ingin menanggapi video dari Kiai Khalil Nafis di mana beliau memberikan pernyataan bahwa kita itu di dalam menyikapi perbedaan di dalam Indonesia ini harus ada persyaratannya. Misalkan ustadz-ustadz yang selama ini nih sering dibubar-bubarkan, itu kata Kiai Khalil Nafis bermasalah. Jadi memang mereka itu bermasalah. Kenapalah mereka itu sampai dibubarkan? Karena punya masalah itu. Dan apa masalahnya? Coba kita simak dan dengarkan. Apa sebenarnya permasalahan yang ada pada ustadz-ustadz Salafi ini? Kita itu memang kalau di dalam menyampaikan atau syiar lah ya, kajian ataupun juga ceramah gitu, apakah memang harus mengurangi tone dari ajaran atau seperti apa bagusnya gitu? Karena catatan dari Ansor tadi cukup banyak nih, ustadz ini melakukan kajian-kajian dengan tidak mengedepankan NKRI dan lain sebagainya gitu. Ya, kita kalau dari ajaran Islam nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangin. Apa adanya saja. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangin. Ya, tidak boleh ditambah dan dikurangin itu sesuai yang disampaikan oleh Nabi Muhammad yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadisnya. Dan begitu juga dengan pendapat para sahabat. Ya, dan keempat, Imam Mazhab. Begitu. Iya, umumnya tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hidup ini ada muslim, ada kafir, ada musyrik. Itu jelas ada gitu loh. Jadi tidak perlu kita mengubah kafir menjadi non muslim. Ya kafir aja, musyrik aja. Tapi tidak berarti kita menyebut mereka itu kafir atau musyrik memusuhi mereka. Ini term yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi tidak usah diubah. Mungkin dalam bahasa nasional boleh saja kita mengatakan non muslim. Tapi begitu juga jangan sampai hal-hal yang sudah baku di kita, kesepakatan kita NKRI itu ditolak, dilawan, tidak boleh itu. Kenapa? Ini misak sudah ada menjadi kesepakatan kita. Kalau di Nabi dulu di Madinah nama Darul Misak. Demikian juga sesuatu yang khilafiyah jangan dibikin qat'iyah gitu ya. Sesuatu yang khilafiyah jangan dibikin muttafaq. Contohnya umpamanya soal Maulid Nabi. Ada orang mau merayakan. Ya enggak usahlah kita umpamanya membongkar-bongkar itu dulu kalau memang ada perdebatan panjang antara NU dan Muhammadiyah. Sekarang sama-sama kita udah enggak ada masalah soal kunut, soal Isra Mi'raj ya. Soal umpamanya ini 3 hari, 7 hari. Ya itu kan soal khilafiyah lah ya. Ini kalau saya ngelihat di dalam ceramah bersebagian teman ini yang senang saya membongkar khilafiyah dianggap wah ini dianggap seakan-akan adalah kesalahan total tidak ada dalam agama. Kalau memang tidak ada agama, tabligh akbar juga tidak ada di dalam agama di zaman Nabi. Zaman Nabi nggak ada kajian zuhur itu, gitu ya. Kalau bicara soal keagamaan, nah ini banyak hal-hal yang sifatnya syiar itu dianggap substansi. Akhirnya dibongkar-bongkar, orang marah gitu ya. Dibongkar-bongkar akhirnya marah. Allah, di sini teman-teman sebenarnya bukan dibongkar, cuman dipertanyakan dalil sahihnya dari mana, bagaimana cara penerayakannya. Apalagi kita kan bisa melihat tuh kalau di Maulid Nabi ada keyakinan-keyakinan kalau arwah Nabi itu hadir ke situ. Sampai-sampai salaman dicium tangannya, ada videonya. Dan ada pernyataan juga dari Habib Syiah, yaitu Husain Ja'far Al-Haddar, di mana kalau arwah Nabi hadir sampai meninggalkan bekas pijakan kaki itu di pasir. Itu naudzubillah min dzalik. Sungguh fitnah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di sini beliau menyatakan itu perkara khilafiyah. Di sini kalau di dalam perkara kita harus menerima perbedaan di dalam menerima amaliyah, yaitu apa namanya? Maulid, tahlil, haul. Nah, itu kan perkara khilafiyah katanya. Sedangkan di sini kita tidak melihat, teman-teman. Ini khilafiyahnya siapa gitu ya? Maulid, tahlil, terus apa namanya? Haul. Ini khilafiyahnya siapa? Sedangkan kita punya bukti bahwa orang yang pertama kali merayakan itu adalah orang Syiah. Bapak dan ibu-ibu, saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlussunnah wal Jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah. Salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah.
Hall, orang Syiah yang pertama membawa hall dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawasul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawasul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia. Tapi saya Syiah, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian Salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya amalan-amalan Syiah juga diamalkan oleh orang-orang Aswaja. Tidak ada perbedaan antara Aswaja dengan Syiah begitu. Dengan NU ya. Jadi NU dengan Syiah itu tidak ada perbedaan katanya. Tetapi ini adalah ulah-ulah atau usaha-usaha yang dilakukan oleh Salafiyin untuk memecah belah antara Syiah dan NU. Jadi Syiah dan NU ini jangan dipecah belah teman-teman, karena mereka mau bersatu begitu ya. Allahu Akbar. Jadi kembali lagi kepada pembahasan. Ini khilafiyahnya siapa, Bapak? Acara tahlil. Ini khilafiyahnya siapa? Karena apa? Keempat imam mazhab tidak ada yang merayakan tahlilan itu. Beda halnya dengan kunut. Kalau kunut ini kan khilafiyah antara keempat imam mazhab. Jadi kita ikut mazhab yang mana nih masalah kunut? Begitu kan? Tetapi kalau masalah maulid Nabi, ini keempat imam mazhab siapa nih yang ngajarin? Gak ada yang mengajari maulid teman-teman. Terus mahalul qiyam, terus meyakini kalau arwah Nabi hadir, Nabi Khidir juga ikutan hadir. Seperti dikatakan siapa? Hadiyah Ya Segaf hadir di Cilongok, Nabi Khidir, Syekh Abdul Qadir Jailani hadir di situ. Waduh, hadir semua sampai Nabi Muhammad hadir juga ke sana. Allahu Akbar. Itu perkara maulid. Kalau tahlilan, nah tahlilan juga keempat imam mazhab tidak melakukan, teman-teman. Keempat imam mazhab tidak melakukan. Nabi Muhammad tidak melakukan. Padahal ditinggal wafat oleh orang-orang yang dicintai. Itu Nabi Muhammad. Terus Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah tidak ada yang melakukan. Kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad, bahwa di situ yang menyatakan bahwa di perkara 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 1000 hari. Ini yang mengetahui perkara gaib di alam kubur adalah tabi'in katanya. Yang mempercayai adalah tabi'in, bukan nabi, bukan para sahabat, bukan keempat imam mazhab. Kok bisa ujuk-ujuk tabi'in ini bisa tahu perkara gaib? Seolah-olah perkara gaib itu lupa Allah menurunkannya kepada zamannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kok bisa gak tahu perkara gaib itu? Bahwa di 3 hari ini perkaranya ini loh. Kalau 7 hari ini loh. Kalau 40 hari begini loh. Jadi ritualnya begini. 3 hari ritualnya begini, 3 hari ritualnya begini, 7 hari begini, 40 hari begini. Jadi ada ritual-ritual terkhusus nih di dalam apa yang saya sebutkan tadi sampai 1000 hari itu. Allah. Jadi kan kita cangkolang kepada Nabi Muhammad gitu kan. Ya seolah-olah Nabi Muhammad masih kurang. Ajaran Nabi Muhammad masih kurang. Ada yang perlu kita tambahin gitu ya. Ya meskipun kita mau menganggap hal itu baik, iya memang. Jangankan kita, orang non-muslim pun bisa melakukan kebaikan. Bahkan lebih teman-teman. Ya ketika kemarin ada tetangga saya yang non-muslim meninggal, itu saya dikirimkan nasi kotak. Ya, ada nasi kotak beserta kue dan buah-buahan saya dikirimin. Kalau mau perkara kebaikan, itu non-muslim juga bisa, teman-teman. Tapi kalau dalam perkara ibadah, nah ini, karena apa? Kalau kita mau merayakan sesuatu, mengamalkan sesuatu, itu harus ada tuntunannya. Tuntunannya siapa? Tuntunannya Al-Qur'annya mana? Hadisnya bagaimana? Apalagi perkara gaib tadi tuh, yang sangat-sangat kalau saya pribadi keberatan. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 1000 hari, ini yang saya keberatan. Karena apa? Ini perkara gaib. Tabi'in itu bisa tahu perkara gaib di alam barzah, di alam kubur. Seandainya perkara itu memang benar-benar terjadi, tidaklah Allah itu memberitahunya kepada tabi'in, tetapi kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Kiblat kita Nabi Muhammad. Dan telah disempurnakan agama ini semasa Nabi Muhammad hidup. Jadi kalau masih ada keyakinan-keyakinan arwah Nabi hadir ketika maulid Nabi, terus ketika 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1 tahun, 100 hari, 1000, ini masih ada perkara-perkara gaib yang Nabi Muhammad tidak tahu, ini salah teman-teman. Jadi mari kita kembali lagi kepada kelanjutan video Kiai Khalil Nafis. Bagaimana kira-kira dia mengatakan, kok bisa nih? Baik teman-teman, di sini saya bukan cuma mengikuti Ustaz Khalid Basalam ataupun yang kalian tuding-tuding Wahabi itu, tidak. Tetapi di sini saya mengikuti ulama Muhammadiyah juga. Saya mengikuti banyak dari Salafi. Karena Salafi dan Muhammadiyah ini sama, ya. Saya melihatnya sama. Karena dulu orang-orang Muhammadiyah memang sudah membid'ahkan perkara-perkara tersebut. Entah itu diartikan bid'ah hasanah atau apalah, saya tidak mau ikut campur. Karena apa? Saya juga dari dulu mengamalkan amalan yang ada di NU, tahlil, maulid, haul itu saya merayakan juga. Coba kita dengarkan lanjut pernyataan dari
Kiai Khalil Nafis ini? Dan yang jelas adalah teman-teman yang ditolak ini orang yang tidak terstandar oleh MUI. Tidak mengikuti standarisasi dai di MUI. Kalau mengikuti standarisasi di MUI, dia udah tahu mana konsep Islam wasatiyah, Islam yang moderat itu seperti apa. Tidak berarti dia meninggalkan Islam, tidak. Tetapi memahami mana yang sifatnya sabit, mana yang mutaghayir, mana yang ini tetap tidak boleh diutak-atik seperti akidah, mana yang ini wilayah Jadi Ustaz Syafiq Riza Basalamah belum. Oke, nah Dan biasanya beginilah, teman-teman yang kontroversi ini adalah ustadz yang tidak afiliasi pada ormas. Baik itu NU, Muhammadiyah, Persis, dia tidak afiliasi. Kemudian dia juga tidak afiliasi dengan juga ke MUI. Dia berdiri sendiri itu biasanya. Nah, ini yang biasanya menyampaikan dakwah itu ya tekstualis gitu ya, yang dia pahami itu seakan-akan adalah given kebenaran semata dan sendiri, tidak melihat perbedaan pandangan orang lain, sehingga ada reaksi gitu dari yang lain. Sehingga menurut saya adalah evaluasi lah. Kalau ada dai harus ngajak pada orang lain, kemudian ada orang yang lain menolak, itu harus introspeksi pada dainya. Tapi juga teman-teman ya objektif aja, mana yang melanggar hukum, mana yang melanggar hukum gitu ya. Saya juga ingin bertanya nih kepada Pak Khalil Nafis, kalau seperti ini keputusan dia ya, di mana katanya orang-orang Salafi ini tidak memenuhi standarisasi MUI. Kalau seperti Gus Ikdam begitu, itu sudah memenuhi standar. Di mana di majelis-majelisnya ada yang jejingkrakan juga, joget-jogetan, ada yang menghadirkan biduan malah, joget-jogetan. Apakah itu standar MUI? Seperti Ali Gondrong. Itu Ali Gondrong juga seperti itu. Apakah itu standarisasi di dalam MUI? Terus pengajian-pengajian yang dijaga-jaga Banser, yang ada jogetan-jogetannya, pengajian umum tapi dibuka dengan dangdutan dulu. Apa itu termasuk standarisasi dari MUI? Saya jadi bertanya-tanya, habaib-habaib yang berpidato tentang khurafat-khurafat, bahkan tidak sedikit mereka ini bukan cuma sekedar mendongeng-dongeng, tapi memprovokasi umat untuk melawan pemerintah. Ya seperti Bahar bin Smith, kalau ada kecurangan bukan lidah lagi akan berbicara, tapi rencong yang berbicara. Itu standar itu. Apakah seperti itu standar? Allahu Akbar. Berbicara tentang standar teman-teman, Ustadz Firanda, beliau adalah seorang da'i yang mengisi kajian di Mekah Madinah. Standar Madinah itu, standar Mekah. Allah, standarnya Mekah. Dan di sini juga kalau kita mau berbicara standar MUI lagi, ya standar MUI butuh sertifikasi. Ketua Umum MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin memberikan fatwa bahwa merokok itu haram. Sekali lagi saya ulang, merokok itu haram bagi siapa? Bagi laki-laki dewasa yang merokok dengan sengaja di depan umum. Haram kata MUI. Digarisbawahi lagi. Terus yang kedua, ibu-ibu hamil dan anak-anak. Karena apa? Anak-anak apabila sudah merokok, itu negatifnya sangat banyak. Ibu hamil negatifnya juga banyak. Apalagi orang-orang dengan sengaja merokok depan umum. Tidak sedikit, Pak. Sesuatu yang sudah diharamkan oleh MUI, para gus-gus, ya, oknum-oknum gus ini, dengan rokok-rokokan dia sambil berpidato. Berbicara tentang agama. Tapi dia mengerjakan yang haram, diharamkan MUI. Ini sama halnya menelanjangi fatwa MUI. Bahwa mereka yang katanya mengaku patuh kepada MUI, apa yang dihalalkan MUI ya halal, yang diharamkan MUI ya haram. Dan begitu pun juga di Muhammadiyah, di NU. Kita tidak menafikan bahwa memang ada orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tetapi ketika dia melakukan pelanggarannya dengan kebanggaan hati, dipamer-pamerkan seolah-olah itu keren. Merokok depan umum, sengaja di video lagi. Ya, itu hal haram, Bapak. Yang menyatakan siapa MUI-nya langsung. Bahkan kalau kita mau berbicara tentang makruh haram, di dalam NU, merokok itu makruh. Makruh tahriman, yang dimana harus ditinggalkan. Kalau dikerjakan terus-terusan, maka jadi haram, teman-teman. Itu makruh tahrim. Sedangkan di dalam faham Muhammadiyah, merokok itu haram. Hukum merokok, saya pribadi ya, kalau saya pribadi. Kalau berbeda pendapat, ya saya hargai silakan saja. Tapi saya pribadi mengatakan haram. Jadi bagaimana ya? Yang sesuai standar itu yang bagaimana, Bapak? Jadi ada yang perlu digarisbawahi di sini. Kita sebagai seorang muslim juga bisa melihat. Dan apalagi kita juga menyaksikan apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah, bahwa apakah kita pernah melihat orang-orang Salafi yang juga memiliki masa? Ingat, orang-orang Salafi juga punya masa. Kalau memang mau membubarkan pengajian, oh acara maulid itu bid'ah, haram, pelakunya masuk neraka, kafir. Nggak sedikit ada perang, kumpulkan jemaah, memerangi mereka, halal, surga, jihad, perang, teman-teman. Jemaah-jemaah yang fanatik kepada Salafi pasti akan mendatangi pelaku-pelaku bid'ah itu. Untuk apa? Untuk dibubarkan. Ini bid'ah. Marilah ya,
kita itu saling menerima, saling menerima. Kamu menuduh orang Salafi ini radikal ketika banyak mereka berkuasa akan semena-mena. Kita lihat saja yang ada di Arab itu. Tentunya ini hanya sekedar ya sedikit dari akidah orang-orang Syiah yang tentunya menjadikan kita harus berhati-hati dengan mereka ini. Karena mereka orang Syiah bukanlah hanya sekedar ideologi ya, tetapi ideologi yang mengarah kepada politik. Oleh karenanya mereka di mana-mana mereka berada mereka berusaha menguasai. Seperti di Suriah dulu dikuasai Ahlus Sunnah, kemudian tatkala datang Hafiz Asad, bapaknya Bashar Asad, kemudian menggulingkan kekuasaan dan akhirnya menguasai Ahlus Sunnah dan membantai Ahlus Sunnah. Ya. Di Bahrain mereka berusaha mengadakan penggulingan kudeta terhadap pemerintah yang ada. Mereka ingin menguasai dunia. Di Saudi tidak ada demonstrasi kecuali yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Dan lihat bagaimana adilnya Ahlus Sunnah. Ya. Ahlus Sunnah yang digambarkan oleh orang Syiah sebagai Khawarij, Wahabi, Khawarij, bengis, suka membunuh darah kaum muslimin. Ternyata orang Syiah dibiarkan di Saudi. Bukankah orang Syiah tinggal di Qatif misalnya di daerah timur Saudi, bahkan tinggal mereka juga sebagian di kota Madinah. Mereka diberikan hak sebagai warga negara. Mereka sekolah juga dibayar oleh pemerintah Saudi. Mereka juga boleh berbisnis dan mereka juga bahkan masuk dalam sebagian pemerintahan sebagai polisi dan yang lainnya, orang-orang Syiah. Dan mereka juga kalau sakit gratisan. Coba kalau Ahlus Sunnah di daerah Syiah, dibasmi, dibunuh, dipersempit. Adapun Ahlus Sunnah, orang-orang Ahlus Sunnah tatkala orang Syiah, mereka tetap aja baik kepada mereka selama mereka tidak mengganggu, tidak disakiti. Ya, karena Nabi SAW demikian sikap beliau terhadap orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Oleh karenanya orang-orang Syiah sering mengatakan, kalau kami memang bukan orang Muslim, kenapa kami boleh berhaji dan umrah di kota Makkah dan Madinah? Jawabannya karena KTP-mu KTP Islam, KTP Islam. Coba kalau KTP-mu KTP Syiah, ya tidak akan masuk di mana? Di Arab Saudi. Jangankan kamu, bahkan orang-orang Ahmadiyah yang jelas-jelas kafir mengaku ada nabi baru, boleh berhaji di Makkah dan Madinah. Kenapa KTP-nya KTP Islam, KTP Muslim? Tapi kalau KTP-nya Ahmadiyah, tidak akan dibiarkan masuk. Oleh karena ikhwan fillah azanillahu yakum, bagaimanapun kita berbuat adil kepada mereka, kita tetap harus berhati-hati. Karena orang-orang Syiah mereka punya makar. Jadi saya masih bertanya-tanya ini kepada Pak Khalil Nafis masalah standarisasi penceramah itu ya. Standarisasi penceramah itu bagaimana maksudnya? Teka-teki ya, teka-teki. Ya teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan di video ini, yang saya ingin bagikan kepada kalian. Semoga nanti ke depannya tidak ada lagi pembubaran-pembubaran ya. Karena apa? Tidak ada satupun dari jemaah Salafi membubar-bubarkan pengajian kalian. Jadi kalian juga jangan membubar-bubarkan.